Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada Ray Dalio dalam bentuk penganugerahan bintang tanda jasa utama tambang yang terkait dengan tanah jarang. Dan sesudah bincang-bincang, Bapak Presiden juga mengundang Ray Dalio untuk makan siang bersama, dan di akhir acara Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada Ray Dalio dalam bentuk penganugerahan bintang tanda jasa utama dari Republik Indonesia. Jadi itu saja yang kami bisa sampaikan ke publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beliau hadir di acara Danantara. Ya, masih. Ya, pertama kita melihat belanja pemerintah akan positif. Jadi itu juga baik. Kedua, kita juga monitor investasi terus masuk sesuai dengan perencanaan. Ketiga, stimulus yang dilepaskan di kuartal keempat ini itu nilainya mendekati $2 billion. Jadi sekitar 30 triliun tentu akan sangat membantu. Dan arahan Bapak Presiden, kita juga akan mengevaluasi sampai bulan Oktober. Dan mudah-mudahan masih ada lagi stimulus yang bisa kita luncurkan, termasuk juga menjelang Nataru dan stimulus lain yang sedang dipikirkan juga oleh pemerintah. Ya, terima kasih. Selamat siang. Saya nggak tahu mau dipanggil, tapi saya udah terlambat. DPR membahas itu pencairan subsidi maupun kompensasi, dana kompensasi untuk enggak tahu, saya diundang aja ke sini. Makan siang kali, kita biasa diundang untuk makan gratis. Jalan ya Mbak? Dengan Pak Rosan atau Pak Ray Dalio? Mungkin, saya nggak tahu Mbak, saya belum lihat. Tapi ada ini Pak, informasi tersebut dari belum. Saya baru akan benar itu dari Kementerian itu, apakah akan disampaikan ke Pak Rosan dan Pak Ray Dalio? Ya, kalau programnya bagus kita mendukung, kalau nggak bagus suruh betulin. Kan mereka nggak pinter-pinter, nggak selalu sempurna kan. Kemarin sidak ke BNI ya Pak? BNI ya Pak? Kemarin sidak ke BNI. Mancing loh. Dia mancing dia. Ambil gue kan salah ngomong. Wah parah loh. Pak, sidak ke BNI. Presiden Prabowo Subianto mengaku kesal dengan aksi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang masih membagi bonus tahunan meski badan usaha mengalami kerugian. Tak hanya itu, banyak jajaran manajemen BUMN yang justru menyalahgunakan kepercayaan negara untuk kepentingan pribadinya. Prabowo menegaskan aksi-aksi tersebut sudah tidak bisa dibenarkan dan akan meminta KPK serta Kejaksaan Agung untuk memburu pejabat BUMN tersebut lewat jalur hukum. Prabowo mengaku telah menugaskan BPI Danantara untuk membersihkan manajemen BUMN dalam kurun waktu 2 hingga 4 tahun. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Saya mau kirim kejaksaan sama KPK ngejar-ngejar itu. Bagaimana? Perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam. Saudara-saudara, kita kasih kesempatan mereka bersihkan itu BUMN. Saya berharap dari dalam 2-3 tahun. Pemirsa, pelaku usaha di industri hasil tembakau menyambut baik langkah Kementerian Keuangan yang tidak menaikkan cukai hasil tembakau pada tahun 2026. Bahkan pelaku usaha meminta pemerintah untuk melakukan moratorium kebijakan ini selama 3 tahun ke depan guna memulihkan kinerja industri. Pelaku usaha dan asosiasi di sektor industri hasil tembakau tanah air menyambut baik langkah Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa yang tidak menaikkan tarif cukai rokok hingga tahun depan. Bahkan pelaku usaha berharap adanya moratorium kenaikan tarif cukai rokok diberlakukan selama 3 tahun.
Para pelaku usaha industri hasil tembakau mengaku permintaan moratorium atau penangguhan kenaikan tarif cukai rokok selama 3 tahun untuk memberi ruang bernafas bagi industri hasil tembakau yang semakin tertekan setiap tahun. Penangguhan kenaikan cukai juga diakui akan membuat industri rokok mampu berdaya saing. Ya otomatis kalau misalnya cukainya naik terus, kita selalu kalah sama si ilegal. Dengan tidak naik, maka ya tidak bisa menyaingi ilegal, karena ilegal sama sekali nggak bayar cukai, nggak bayar pajak PPN, nggak bayar pajak daerah. Ya kita sedikit banyak bisa bernapas, sedikit ya bisa bernapas. Kayak kita bisa memulihkan sedikit. Kami dari ekosistem pertambakan itu mengharapkan agar tarif cukai dan HC ini selama 3 tahun berturut-turut tidak dinaikkan untuk memberikan kesempatan kepada industri IHT ini untuk melakukan recovery nih. Selain itu, permintaan moratorium diajukan karena meningkatnya peredaran rokok ilegal yang dianggap sebagai musuh bersama karena berdampak negatif pada penerimaan negara, industri, dan kesehatan masyarakat. Jakarta, Di Firmansyah, IDX Channel. Kementerian Perindustrian tengah menyiapkan aturan baru terkait peredaran rokok ilegal yang cukup marak di dalam negeri. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebutkan aturan ini tengah digodok pemerintah dan akan selesai dalam waktu dekat. Menurut Faisal Riza, sejak tahun 2019 peredaran rokok ilegal di Indonesia terus mengalami peningkatan, di mana pada 2019 peredaran rokok ilegal sebesar 3% dan meningkat tajam hingga 6,9% pada tahun 2023. Adapun pelanggaran tertinggi yakni kemasan polos tanpa pita cukai dari jenis sigaret kretek mesin. Keberadaan rokok ilegal tersebut sangat mengganggu terutama bagi penerimaan negara. Membuat peraturan baru, sedang disiapkan konsepnya. Nanti kalau sudah siap nanti akan disampaikan ke teman-teman. Yang penting pengendalian terhadap rokok ilegal bisa dilakukan. Kira-kira kapan Pak dilaunchingnya? Kan biasanya untuk cukai kan diumumkan resminya di November ya Pak. Ini untuk apa? Ini kan nggak ada hubungannya sama cukai. Iya, tapi maksudnya apakah diumumkan dalam sebelum itu atau? Mudah-mudahan ini. Selanjutnya pemirsa, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Ahmad Ardianto memberikan penjelasan terkait kelangkaan emas antam yang sempat terjadi di pasaran. Ardianto menegaskan persoalan tersebut karena ada keterbatasan modal kerja perusahaan. Kelangkaan emas semakin diperparah oleh terhambatnya proses pengadaan bahan baku. Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, Ahmad Ardianto memberikan penjelasan terkait kelangkaan emas antam yang sempat terjadi di pasaran. Ardianto menegaskan persoalan tersebut karena ada keterbatasan modal kerja perusahaan. Menurutnya emas merupakan komoditas dengan harga tinggi dan fluktuatif. Jika Antam membeli dan menyimpan stok dalam jumlah besar, tidak menguntungkan karena perusahaan tidak bisa memprediksi pergerakan harga. Kesulitan Antam itu dalam hal jual beli emas Pak, itu sebenarnya adalah modal kerja. Antam itu kan dulu nggak punya modal Pak, sehingga yang menjualkan emas ke lapangan Bapak-Bapak, itu adalah orang-orang yang punya uang. Jadi perusahaan-perusahaan mitra kita namanya wholesaler Pak. Nah, salah satunya, tapi mungkin angle-nya agak berbeda Pak. Wholesaler itulah yang membantu Antam menjualkan kepada toko emas. Ahmad menambahkan kelangkaan emas semakin diperparah oleh terhambatnya proses pengadaan bahan baku. Dalam beberapa bulan terakhir, Antam kesulitan melakukan impor emas, sementara pasokan dari tambang lokal tidak tersedia karena tidak ada kewajiban bagi perusahaan tambang untuk menjual emasnya ke Antam. Tim Liputan IDX Channel.